Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau sing ngeluk salam, dijawab ngono ya. Ini biasa ya, kita diskusi ini segmen kedua. Ini masih tetap di Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kenapa kok cahaya batin? Podcast saya itu cahaya batin. Pintu gerbang berarti kita kuncine lawang swarga. Pintu gerbang. Kesadaran, nah nek gak sadar berarti ada kunci yang bisa menyadarkan bangsa Nusantara. Karena apa kok kenapa bangsa Nusantara itu tidak sadar? Karena aksara Jawa ini adalah kesadaran bangsa pada waktu itu. Aji Saka menurunkan kitab aksara Jawa. Jadi sebelum tahun 2024 ini sudah tertuang di dalam kitab sebelum tulisan-tulisan turun aksara Jawa ini Hana Jalu Sanakana pada waktu itu sudah turun. Nah, pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih dengan mahasiswa UINSA, kita mau bahas yang mana nih? Aksara apa? Mungkin yang ini Pak, bisa yang wa. Wah, wo atau wa. Ya, Wujud hana tan kena kinira. Kalau dulu setelah Sultan Agung Mataram Islam, aksara hana caraka menjadi hono coroko karena terpengaruh dengan Arab yang ada do, to, do, ro, zot, kayak gitu, shot. Itu tadi hono coroko. Itu juga dijelaskan. Tapi sebenarnya hana caraka. Kita hari ini akan membahas tentang wujud hana tan kena kinira. Jadi ilmu manusia hanya terbatas. Namun implikasinya bisa tanpa batas. Nah maksudnya begini. Ilmu manusia, kita tahu tadi ya, manusia itu yang gaib. Keinginannya, manusia itu yang gaib. Lalu yang tidak terbatas dan yang terbatas itu hanya manusia. Nah, kemampuan manusia itu terbatas. Tapi ketika implikasi ini yang tidak terbatas yang mana? Manusia ini tidak bisa ambil kacamata. Keinginan. Coba manusia ambil kacamata. Kan di dalam kepingin ngambil kacamata. Tapi bisa enggak? Tanpa harus minta tolong kepada badan. Baru diangkat. Nah, korek, manusianya kepingin ngambil korek. Tapi terbatas. Karena kan hanya keinginan. Sama dengan kamu kepingin ketemu dengan pacar. Tapi kalau pacarnya tidak datang dalam bentuk badan, masa kamu puas? Iya. Lalu hanya bayangan. Seperti kujahit langit ini dengan petir. Kusambarkan air seperti marahku karena cinta tak datang dalam batinku. Masuk koyo ngono. Ya gak selesai, nek pacari teko dalam bentuk badan baru ada kepuasan. Jadi letak keinginan sendiri ketemu itu kalau tidak ada badannya, pacarmu ya masa bisa. Pacaran mbek gaib lah. Sama dengan kita. Manusia ini terbatas. Keinginan itu terbatas. Semua terbatas. Tanpa kita dibantu oleh yang namanya orang, kalau bahasa Arabnya itu Robbi, badan. Rogo, badan. Jadi manusia ini sangat terbatas. Bahkan ilmunya pun terbatas. Ilmu itu ya praktikum ini loh. Ngambil kacamata nggak bisa. Kalau disuruh marah, suruh keluar. Ayo keluar manusia. Aku gak kepingin muring-muring, metuwo. Aku gak ngamuk. Ini wis ngono, wah lagi gara-gara ini. Menengai. Ojo direken menungso iku, wis metuwo. Ngamuk dhewe. Tak tutup cangkemku.
Tanpa kita berekspresi dengan mulut, maka kan tidak ada marah. Berarti manusia yang marah di dalam, kalau semua kita tutup, gendeng sendiri manusianya. Iya, dia tidak ditolong oleh badan. Sehingga marah itu sendiri, sombong itu sendiri, tanpa dibantu oleh badan, dia tidak akan bisa punya kemampuan apa-apa. Tapi ketika dibantu oleh badan, maka yang terjadi adalah bisa tanpa batas. Contohnya, nah, kita minum kopi nih, keinginan nih, ditantulah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa batas. Manisnya terasa, airnya terasa, sedapnya kopi terasa. Jadi tidak ada batasnya. Masuk ke dalam mulut, diterima oleh badan, dirasakan oleh organ tubuh, dinikmati oleh pikiran. Sekarang sudah paham. Berarti semua yang diciptakan ini, manusia atau hati ini disuruh minta tolong sama badan. Maka Robbihi nasta'inu ala umuri dunia waddin itu sebenarnya. Robbihi badan ingsun, nasta'inu ati ingsun, ala umuri dunia wis urip nang dunya. Tunjukno Gusti kang mau agung iku maha luas. Kaya aku ngombe kopi maneh. Alhamdulillah. Ngono. Jadi sederhana memahami Tuhan. Kalau sudah mampu mengendalikan manusia atau yang disebut hatimu sendiri, maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu yang dimaksud sama ilmu manusia itu yang kayak gimana, Pak? Ya ilmu manusia ya seperti keinginan-keinginan ini. Sombong, subhat, takabur, riya, dengki, nganggep ini bento. Sebenarnya yang nganggep itu bento sendiri. Aku, kon bento. Sebenarnya saya sendiri yang bento gitu loh, manusia saya. Karena aku kan tidak tahu kemampuannya dia. Tiba-tiba dia lebih mampu daripada. Nah, manusiaku itu langsung gampang menuduh begitu. Disinilah letak kerusakan. Bukan badan kan. Manusia. Hatiku sendiri. Gampang nuduh uang, berarti kan nuduh Allah elek. Menuduh itu juga menuduh jelek. Menuduh istri saya juga menuduh jelek. Menuduh anak saya juga menuduh jelek. Tidak boleh. Karena apa? Manusiaku terbatas. Berarti ilmu yang dimaksud ini kayak ilmu dalam hati, kayak kebatinannya gitu. Kebatinannya. Bukan ilmu sains atau dan sebagainya itu. Semuanya kan mereka. Sains itu bisa apa kalau nggak pakai tangan? Ilmu ini kalau dilihat saja masa bisa. Sains ini kan tetap butuh tangan. Mosok laptop jalan sendiri. Sains semuanya di dalam itu kalau tanpa tangan. Enter, ya gak iso toh. Masuk lah, mosok enter dewe. Enter lo gak iso enter nih. Spasi. Gak ono bantuan dari tangan kita, kaki kita, mata kita. Nah, sekarang sudah paham kan bahwa wujud honotan kena kinira itu ilmu manusia. Manusianya gak punya kemampuan apa-apa. Kecuali dia minta tolong kepada badan. Dan badan ini adalah representasi perwakilan Tuhan di muka bumi. Nah, buktinya sekolah dari berangkat kuliah ke sini tahu kok. Dari Winsa ke sini, dari kos-kosan ke sini tahu. Karena badan tahu jalannya. Kalau manusia nggak kira. Nah, coba duduk saja di depan kos-kosan. Manusianya suruh berangkat sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Iya, masuk batinnya yang jalan. Saya sudah ada di kantor Dewan Kesenian Jawa Timur. Loh mana? Loh saya mulai di kantor. Nggak bisa. Tetap harus pakai badan. Badan ini adalah representasi perwakilan Tuhan yang sesungguhnya. Semoga semakin paham ya. Semakin paham, semakin yakin. Semoga ini buat manfaat bagi semuanya umat manusia di muka bumi termasuk seluruh Indonesia. Terima kasih. Rahayu Sagung Tuman.